Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan DS Kirana Channel. Pada video kali ini saya akan melihat isi dari ruang bakar, terutama di antara piston. Di atas pistonnya apakah ada kerak atau tidak. Cara saya melihatnya yaitu dengan cara menggunakan sebuah kamera endoskop, yaitu kamera yang fleksibel. Dengan kamera yang kecil ada lampu LED-nya untuk melihat ke celah-celah yang sangat kecil. Nah, saya akan memasukkan melalui lubang busi. Untuk lebih jelasnya simak video yang saya buat ini. Jangan lupa like dan subscribe channel DS Kirana. Seperti yang sudah-sudah, pertama kita akan melepas box filter dan dudukan tali gajah kalau orang menyebutnya, dengan melepas ketiga baut dengan kunci T12. Setelah semua terlepas, maka kita akan melepas koil, 2 buah koil untuk 4 silinder yang dipunyai Daihatsu Taruna. Masih ingat dengan postingan saya sebelumnya, di kabel busi saya juga memasang ground strap. Ground strap ini fungsinya untuk memfokuskan pengapian. Nah, saya juga akan melepasnya seperti ini. Untuk pelepasan kabel busi harus diperhatikan, karena nanti pada waktu pemasangan jangan sampai terbalik seperti ini. Perhatikan posisi koil tadi, koil 1 mana, koil 2 mana, kemudian kabel businya posisinya di mana saja, harus diingat-ingat, karena kalau tidak ingat akan menyebabkan pengapian tidak sesuai dengan standarnya, bisa melompat-lompat. Setelah semua selesai, maka kita lepas busi, keempat busi yang ada di Daihatsu Taruna. Busi yang saya pakai adalah busi dengan merek Bosch dengan 4 mata di ujungnya. Seperti ini businya. Kenapa saya melakukan pengecekan dalam ruang bakar ini? Karena kurang lebih hampir 1 tahun lebih saya tidak melakukan cleaning karbon di mesin Daihatsu Taruna ini, sehingga ingin melihat seberapa banyak sih keraknya yang ada di atas piston. Selain itu, nantinya mobil ini akan saya pasangi generator HHU, yaitu bahan bakar dari air yang dirubah ke hidrogen, dan kemudian saya masukkan ke dalam intake manifold melalui filter. Nah, untuk mengetahui apa sih beda antara sebelum memakai hidrogen dan setelah memakai hidrogen, yang katanya pembakarannya akan lebih sempurna sehingga tidak akan menyebabkan kerak dan membersihkan kerak yang ada pada piston sebelum dipasang HHO ini. Nah, kurang lebih seperti inilah untuk video yang saya buat melalui endoskop. Ini kamera endoskopnya sudah saya pasang, kemudian di kamera tersebut ada LED, bisa diatur kecerahannya seperti ini. Nah, fungsinya untuk melihat ada pencahayaan di dalam. Nah, kurang lebihnya untuk hasil perekaman di dalam mesin adalah seperti ini. Nah, di piston terdapat beberapa kerak. Ini saya putar keraknya yang berwarna hitam tersebut. Ini sengaja belum saya bersihkan. Biasanya setiap 1 tahun sekali saya bersihkan. Kalau orang biasa menyebutnya gurah mesin ya, tapi kali ini tidak saya lakukan karena memang sengaja akan saya bandingkan ketika saya akan memakai
HHU. Ini untuk silinder satunya. Kamera saya masukkan ke dalam lubang busi sehingga bisa melihat permukaan piston apakah bersih atau berkerak. Nah, ini terlihat keraknya juga lumayan banyak. Kalau semakin banyak kerak, otomatis akan mengurangi pembakaran dan mengurangi sistem kompresi yang ada pada sistem pembakaran di mobil. Perbedaan antara yang berkerak dan tidak setelah melakukan gurah mesin, biasanya tenaganya akan lebih enak kalau digas. Nah, kalau keraknya terlalu banyak, untuk tenaga mesinnya kurang sempurna karena kompresi dan pembakarannya juga beda volumenya karena ada keraknya tersebut. Ini untuk silinder berikutnya juga tetap ada keraknya. Kita pindah ke silinder berikutnya. Nah, sudah selesai keempat silinder, ternyata ada keraknya semua. Setelah kita selesai melihat keempat isi silinder, di mana keempat permukaan pistonnya semuanya terdapat kerak yang lumayan banyak, maka kita akan mengembalikan kembali kondisi seperti semula dengan memasang keempat businya. Jangan lupa kita kencangkan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada saat kita melakukan perjalanan. Yang seperti telah saya katakan tadi, waktu pemasangan koil harus diperhatikan di mana koil 1 dan di mana koil 2. Kemudian untuk kabelnya juga, panjang pendeknya kabel busi juga harus diperhatikan, karena kalau salah, firing order atau sistem pembakaran akan berubah yang menyebabkan akan sedikit pincang atau bisa juga sistem pembakarnya tidak rata antara silinder 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Untuk kap busi harus benar-benar rapat, karena kalau tidak benar-benar rapat bisa menyebabkan percikan bocor dan menyebabkan sistem pembakaran tidak sempurna, karena pembakaran pada busi ada yang bocor, jadi listriknya sebagian mengalir ke busi, sebagian ke bodi luar. Jangan lupa untuk memasang kabel ground strap yang telah saya pasang dahulu supaya kinerja daripada ground strap tersebut tetap terjaga. Seperti yang saya katakan tadi, fungsi dari saya melihat ruang bakar ini adalah untuk membandingkan antara sebelum saya memasang generator HHO dan setelah saya memasang generator HHO. Jadi untuk video-video berikutnya akan saya upload bagaimana hasilnya setelah saya memasang HHO ke dalam mobil Daihatsu Taruna saya. Nah, apakah nanti pistonnya akan bersih atau akan tetap bergerak seperti tadi? Kita simak video yang akan saya buat setelah saya memasang generator HHO di Daihatsu Taruna. Demikianlah kurang lebihnya
video yang saya buat. Jika dirasa video saya bermanfaat, silahkan share ke teman atau saudara. Tidak lupa saya juga mengingatkan bagi yang belum subscribe, jangan lupa like and subscribe channel saya, DS Kirana Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.